Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Afifah, NIM 19021020441. Saya dari PGSD kelas C Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul bidang miring. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui prinsip kerja bidang miring. Tujuan yang kedua yaitu menentukan keuntungan mekanis pada bidang miring. Dan yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Dan tujuan yang terakhir atau tujuan yang keempat yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Di sini saya akan menunjukkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Yang pertama di sini ada meja belajar pengganti dari bidang miring. Kemudian di sini ada timbangan, kardus bekas, 2 buah balok kayu, tali rafia, karet, gunting, busur, dan juga penggaris. Selanjutnya yaitu prosedur kerja pada praktikum bidang miring. Yang pertama yaitu kita menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu kita menimbang balok kayu. Kemudian kita mencatat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita menimbang 2 buah balok kayu. Setelah itu kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita mengikat balok kayu menggunakan tali rafia. Kita gunting tali rafianya. Maka setelah kita ikat hasilnya seperti ini. Setelah karet kita gunting, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita ikat karet dengan tali rafia yang sudah diikat dengan balok kayu. Setelah itu hasilnya akan jadi seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita mengukur panjang lintasan bidang miring menggunakan penggaris. Dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita mengukur tinggi dari bidang miring. Setelah itu catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita ukur sudut dari bidang miring ini menggunakan busur. Setelah itu kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita angkat balok kayu tanpa melewati bidang miring. Kemudian kita ukur panjang karet menggunakan penggaris. Setelah itu catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita tarik balok kayu di atas bidang miring. Kemudian kita ukur panjang karet menggunakan penggaris. Dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Kan tinggi pada bidang miring dengan ketinggian yang berbeda. Saya di sini menggunakan kardus sebagai pengganjal. Setelah itu kita ukur ketinggian dari bidang miring. Ketinggiannya yaitu 21 cm. Setelah itu catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita ukur sudut dari bidang miring menggunakan busur. Dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita angkat balok kayu tanpa melewati bidang miring. Setelah itu kita ukur panjang karet menggunakan penggaris.
hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, kita tarik balok kayu melewati lintasan bidang miring. Dan kita ukur panjang karet menggunakan penggaris. Kemudian catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, kita melakukan percobaan dengan ketinggian yang ketiga. Kemudian kita ukur tinggi bidang miring menggunakan penggaris. Tingginya yaitu 29 cm. Selanjutnya kita mengukur sudut dari bidang miring menggunakan busur. Kita ukur sudutnya. Setelah itu kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita angkat balok kayu tanpa melewati bidang miring. Setelah itu kita ukur panjang karet menggunakan penggaris. Lalu kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita tarik balok kayu melewati lintasan bidang miring. Kita ukur panjang karet menggunakan penggaris. Setelah itu kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan percobaan menggunakan dua beban yang digabungkan menjadi satu. Hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita ukur tinggi dari bidang miring menggunakan penggaris, yaitu 17 cm. Setelah itu kita catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita ukur sudut dari bidang miring menggunakan busur. Dan catatlah hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita angkat balok kayu tanpa melewati bidang miring. Kita ukur panjang karet menggunakan penggaris. Dan catatlah hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita tarik dua buah balok kayu atau dua beban melintasi bidang miring. Kita ukur panjang karet menggunakan penggaris. Dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita menggunakan bidang miring dengan ketinggian yang berbeda. Kita ukur tingginya, yaitu 21 cm. Setelah itu catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita ukur sudut dari bidang miring menggunakan busur. Dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita angkat dua beban tanpa melewati bidang miring. Setelah itu ukur panjang karet menggunakan penggaris. Dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita tarik dua beban melintasi bidang miring. Ukur panjang karet menggunakan penggaris. Dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, kita melakukan percobaan dengan ketinggian yang berbeda. Kita ukur tingginya, yaitu 29 cm. Kemudian kita ukur sudut bidang miring menggunakan busur. Dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita angkat dua beban tanpa melewati bidang miring.
dan kita ukur panjang karet menggunakan penggaris. Setelah itu, catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita tarik dua beban dengan melewati bidang miring. Ukur panjang karet menggunakan penggaris. Kemudian, catatlah hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.